Tahu calling Kak. video call dulu. Ini tadi mana ya? Yang ini ya Pak. Saya juga nggak tahu ternyata dia sempat Kali sebagai ini ya, jadi saya yang gitu. No. itu udah pulang. Pasang, malah saya mau dipukulin begini kan enggak ini. Saya kalau saya ribetin tadi bisa aja saya laporin bang. Saya datang tugas saya pasang, malah ditempeleng gitu. Tapi udah saya bilang orang kantor kok nanti ketemu orang datang itu kita nggak bisa mau kayak begini. Saya dapat enggak apa-apa enggak malah jadi ini. Apalagi ada bahasa saya di gitu. Saya di sini jualannya itu senamnya isi pasang saya pasang gitu. Tolong sampein aja apa aja gitu. Jadi si Mas ini nggak terima, dia tempat chatting itu tanggal 24 pas sesuai kejadian. Saya juga baru tahu, baru dengar tadi. Loh, iya ini nomor Masnya mana ya, pas dia kasih ini nomornya, ternyata ada chat dari sebelumnya. Berarti dalam artian 2 perlakuan tidak mengenakan ya dalam satu hari. Dia menteleng dan menganiaya. Iya, sebelumnya Masnya dulu, lalu saya. Pelampiasannya dari Masnya itu pelampiasannya ke kamu. Iya, memang sebelumnya tuh emang suami saya udah marah-marah terus tuh, nggak tahu kenapa kan. Emang pada sebelumnya tuh suami saya udah pulang subuh jam 2 pas setengah 3 gitu. Terus saya juga nggak tahu, saya pikir suami saya lagi tidur. Terus saya panggil tukang aki jam 7, kemudian teknisi datang ke rumah, bongkar apa segala macam. Ya katanya ini akinya memang betul ngapain soak. Akhirnya saya bilang, Mas ya udah ganti aja. Setelah mau ganti dicek segala sesuatu semuanya, kabelnya ada yang kendor, katanya bla bla bla. Udah selesai rapi, di starter sama Masnya bunyi dong, ngegerung tuh mobil. Terus suami saya langsung keluar gitu, ada apa nih gitu. Siapa kamu, katanya, kamu penipu ya gitu. Si Masnya, enggak Pak, saya teknisi, saya ganti aki bla 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 bla. Udah panjang tuh kata-kataan ya suami saya. Sudah kata-kataan nggak terima tuh Masnya. Pak, saya resmi Pak, bengkel resmi gini. Udah nggak mau tahu, lu pergi lu, kami gitu. Terus usir tenang kata-katain ya anjing lah apa, blok-blokin depan Pak saya. Terus dia saya dari situ ke atas, saya udah bayar kan, saya ke atas. Saya nggak tahu kalau misalkan nempeleng, ternyata kata Masnya seperti nempeleng kepala ya Pak. Gitu, nempeleng kepala terus ditendang. Ya tadi udah di HPD sudah ada. Kak, mungkin sejauh ini ada komunikasi dari suami kah untuk membahas masalah ini atau membahas pernikahan kalian gitu? Nggak ada sama sekali nggak ada. Jadi nggak ada komunikasi, ya tidak ada tanggung jawab juga. Saya juga kan sebetulnya kan masih tanggung jawabnya suami saya, karena saya kan belum bercerai seperti istrinya. Anak-anak juga saat ini nggak ada ya Pak ya. Jadi udah sekarang tuh saya lebih ke apa ya, jalanin aja. Saya sekarang serahin aja sama kuasa hukum dan polisian. Nanti semenjak kejadian udah fix udah pisah rumah kah atau seperti apa? Udah pisah rumah, udah 1 bulan lebih saya udah pisah rumah, udah nggak satu pakai langsung. Tapi pihak keluarga juga mendesak nggak sih dengan adanya kejadian ini untuk berpisah atau bercerai gitu? Kalau untuk dari pihak keluarga saya iya, tapi kalau untuk dari pihak keluarganya suami sih awalnya tidak gitu kan. Cuman kan keluarga saya udah sakit hati banget, lebih baik katanya udahlah masing-masing aja gitu. Paling di kedepannya saya mikirin anak-anak aja gimana gitu. Makanya saya minta bantuannya sama. Dari Kameta juga udah yakin buat pisah juga kata Sutewa? Ya yakin, karena kalau misalkan saya saya sebagai istri ya kecewa lah. Kalau sebetulnya kalau misalkan kita pertengkaran biasa di rumah, rumah tangga, apalagi ekonomi atau apapun itu, ya pasti kita wajarkan ya mau bicara kasar. Tapi kalau misalkan udah menyakiti sampai menganiaya, sampai berdarah-darah, sampai biru-biru, memar, melukai lah ya, terus intinya udah nggak bisa lagi. Kalau pernikahan ini kejadian sebetulnya temperamental dari pasangan. Temperamental, makanya habis setelah kejadian ini banyak banget dari pihak teman-temannya, keluarganya, atau siapa gitu dari pihak inilah, pihak luar yang
info katanya suamiku memang dari dulu seperti itu. Memang betul gitu, memang betul. Nah, cuma yang saya iniin apa sih? Ya, saya tuh sama dia kan nggak pacaran, langsung nikah gitu. Jadi banyak hal yang nggak tahu, baru sekarang tahu. Terus memberi perhatian ke anak-anak gimana? Ini kan udah pisah rumah nih saat ini nih. Nggak ada sama sekali. Nggak nyariin bapaknya tuh bapak. Bapaknya nggak nyariin anak-anak. Anak-anak sendiri? Ya, anak-anakku masih bayi kan, jadi ya paling cuma papa gitu doang. Tapi sejauh ini Kalau boleh tahu mungkin apa aja sih yang mungkin perlakuan yang dapetin sama suami gitu selama ini? Sampai akhirnya kemarin darah-darah biru-biru Iya itu ngat-ngat. doang sih. Makanya yang tadi kalau untuk yang lain-lainnya sih masih kita wajarkan ya karena di samping itu dengar katanya suami yang selingkuh lah apa, saya sih cuman tutup telinga. Yang penting selama saya tidak melihat, selama saya tidak mendengar langsung, ya sudah saya percaya gitu. Saya tutup mata dan tutup telinga. Yang penting saya di rumah, saya juga anak-anak ya sesuai dengan prosedur saya jadi istri gitu. Gitu aja sih, ibadah. Ya kalau misalkan sampai terjadi pemukulan ya saya balik lagi, saya sampai bertindak gitu loh. Karena saya sih nggak sampai suami saya nyekek itu, saya nyekek lagi mukul saya tidak. Saya cuman kayak berontak aja sih. Lalu untuk gugatan perceraian sendiri rencana kapan akan dibuat? Nah kalau itu kita masih ini ya mendalami. Kita juga kan nanti dari bukti-bukti laporan ke polisian itu kan juga nanti akan kita berikan kepada ya tentunya nanti kalau kita gugatan kita akan ini ya akan kita lampirkan juga bukti-bukti dari hal-hal kepolisian. Baru nanti setelah semuanya ya sudah jelas kita akan ya melampirkan juga nanti kalau ingin mengajukan perceraian. Tapi juga dari kemarin sempat ada yang menanyakan juga ke saya perihal kasus ini ya, entah itu nantinya akan menjadi kuasa hukumnya atau tidak, itu sudah saya sampaikan juga ke klien saya. Saya cuma sampaikan bahwa tentunya ini akan tegak lurus ya, kita akan on the track untuk permasalahan hukum ini. Ya memang ada yang menghubungi saya, tapi itu saya bilang udah tanda tangan surat kuasa belum? Ya saya rasa dia juga berkata belum sih, baru menanyakan saja. Tapi saya bilang ini akan tegak lurus dan sesuai prosedur. Nantinya kan sehabis ini setelah saksi-saksi diperiksa, tentunya dari terlapor akan dipanggil ya. Terlapor akan dipanggil, saksi-saksi atau yang melihat dari terlapor juga akan dipanggil sesuai dengan kepentingan dari penyidik Polres Jakarta Timur. Berarti nggak ada kata damai ya Kak Meta ya? Nggak ada. Ya kita lihat aja dulu segimana ini kan. Soalnya kalau misalkan nanti saya mikirnya kalau misalkan kita dari awal saya bisa aja dia maafin, cuman malah kayak kayak nantangin saya gitu loh. Dari situ saya nggak terima. 2 minggu setelah itu setelah 2 minggu setelah kejadian saya langsung blow up, saya langsung WA Pak Maci minta tolong. Tapi kemarin dari lebaran juga nggak nyari anak. Nggak ada. Kameta tadi bilang sudah 1 bulan pisah rumah. Mungkin masalah nafkah untuk anak-anak masih nggak ada sama sekali, peser pun tidak ada. Jadi saya kan harusnya kan ada uang buat lebaran ya, anak-anaknya bajunya atau apa gitu, susunya nggak ada. Untuk harta kakak sendiri yang kemarin sempat mungkin disekolahin Ya lah. sebenarnya ya yang katanya janjinya bulan Mei mau ditebus, cuman sama kemarin tanggal 25 mau bayar nggak ada juga. Jadi saya tunggu nggak ada, ya udah saya serahin aja dia Pak Maci, nanti hitung-hitungannya Pak. Ya sebenarnya kayak sekarang kan kayak tempat tinggal aja jujur masih nggak ada gitu ya, kayak tempat teman gitu. Jadi saya mungkin nanti minta gimana tuh Pak? Ya. Depannya lihat nanti apa ya? Ya, nanti kita juga sedang mengumpulkan bukti-bukti ya. Mengumpulkan bukti-bukti ya karena beliau juga sampai sekarang tidak ada memberikan nafkah kepada klien saya. Kita juga sudah gali semua bukti-bukti yang nantinya saat kita mengajukan gugatan itu akan kita lampirkan seperti itu. Oke, Bang, untuk ancamannya sendiri kekerasan Kalau ancaman dari pasal 44 PKDRT itu di ayat 1 itu kan 5 tahun, di ayat 2 itu 10 tahun. Kalau dan nantinya apabila nanti kan terbuktinya di mana nih pasal
44 ayat 1 atau 2 karena emang menyebabkan ini juga ya penghalangan pekerjaan di mana Mbak Meta beberapa kali mengcancel pekerjaannya untuk karena suatu hal penganiayaan ini yang menyebabkan sakit ya. Bahkan ada saat saya lagi menyanyi itu pas saya penuh dengan luka. Penuh dengan luka. Nah itu biar tim, saya nggak mau mendahului tim penyelidik Polres Jakarta Timur, biar nanti tim penyelidik dan tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukan pasal, karena ini kan masih pasal 44 PKDRT ya, untuk ayat 1 dan 2-nya biar tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukannya seperti itu. Oke. Agenda selanjutnya? Agenda selanjutnya harusnya terlapor langsung dipanggil ya, karena menurut saya dua saksi ini sudah cukup ya sesuai dengan aturan ini ya hukum ya seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.